Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berharap keadaan Bapak Ibu sekarang baik dalam penyertaan Tuhan, tetap merasakan kasih yang sempurna di dalam Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sedikit renungan, dan sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalamnya surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang melimpah terus dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang baik yang boleh terjadi dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Meskipun ada juga hal-hal yang kurang baik yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya itu adalah proses yang Kau sediakan buat kami untuk kami bisa bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sedikit renungan ini Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi lebih baik lagi Tuhan, menjadi lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Ya, saya bersyukur kali ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan renungan yang singkat. Kali ini saya akan ingin berbicara tentang menjadi orang yang memiliki kerendahan hati. Seperti tema bulan ini, kita memiliki tema kerendahan hati. Bagaimana caranya kita bisa memiliki kerendahan hati dalam menghadapi keadaan yang kurang baik di sekitar kita saat ini. Saya hari ini mau mengajarkan 2 poin yang tentang untuk kerendahan hati. Ya, hal yang pertama, ketika kita ingin memiliki kerendahan hati, kita harus punya sifat yang satu ini, yaitu adalah sabar. Apalagi hari-hari ini mungkin kita menjalani hari-hari ini sulit sekali buat kita untuk sabar. Saya mau ajak kita baca di Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sebagai manusia, kita tuh sulit sekali untuk sabar. Apalagi kalau keadaan kita ini lagi buruk-buruknya hari-hari ini, kita tuh tidak sabar, kita pengen cepet keluar, kita pengen cepet mentas dari keadaan yang kurang baik itu normal Bapak Ibu, manusiawi banget kalau kita pengen keluar dari keadaan yang kurang baik. Justru kalau kita pengen di keadaan yang kurang baik terus menerus, itu aneh. Nah, tapi seringkali kita tuh nggak sabar, terjadi kesesakan di sekitar kita, mungkin gara-gara pandemi ini, mungkin kita ada yang kehilangan pekerjaan kita mungkin, atau income kita merosot drastis, yang mungkin awalnya 100% sekarang bisa tinggal 20% misalnya. Kita merasa, wah aku pengen cepat keluar dari kesesakan ini. Nah, nggak salah Bapak Ibu, tapi yang menjadi permasalahan adalah ketidaksabaran kita itu. Banyak orang melakukan segala cara tanpa berpikir panjang, tanpa melibatkan Tuhan. Kita terburu-buru pengen cepat selesai masalah itu. Nah, Paulus menasihati, sabarlah dalam kesesakan. Hari-hari ini kita semua mengalami kesesakan karena pandemi ini. Tapi apa yang dimaksud sabar dalam kesesakan ini Bapak Ibu? Sabar dalam kesesakan artinya ketika sedang dalam masalah, kesulitan, tantangan atau beban hidup, pergumulan hidup kita mungkin, kita tidak bersungut-sungut dan tidak mengeluh. Itu artinya kita sabar. Namun kita juga memiliki penyerahan diri secara penuh terhadap Tuhan. Nah, ini yang gak kalah penting Bapak Ibu. Kita memiliki penyerahan diri. Banyak dari kita mungkin, aku akan mengandalkan kekayaanku. Aku punya harta. Aku akan berusaha gini. Aku punya pemikiran seperti ini. Gak salah Bapak Ibu, tapi libatkan Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan juga akan bantu kita. Tuhan bukan Allah yang cuek terhadap kita. Sabar dalam kesesakan itu juga berarti kita mau menunggu waktu Tuhan untuk dinyatakan bagi setiap kita. Nah, terkadang kita mungkin merasa, ini sudah waktuku, aku harus keluar dari masalah ini. Tapi Tuhan masih pengen izinkan kita, ayo kamu masih dalam kesesakan ini untuk memproses kita. Untuk memproses kita lebih sabar, untuk memproses kita menjadi pribadi yang lebih murni di hadapan Tuhan. Nah, tapi kita nggak mau ikut dengan waktu Tuhan. Kita merasa, kita punya waktu yang tepat untuk diri kita sendiri. Nah, jadi kita harus rela dan tekun menantikan waktu Tuhan tanpa mempersoalkan apakah pertolongan Tuhan itu datangnya cepat atau lambat dalam hidup kita. Nah, orang yang sabar menantikan waktu Tuhan, dalam hatinya selalu ada ucapan syukur. Nah, ini juga yang gak kalah penting Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita sabar. Yang kedua kita juga harus punya hati yang selalu memiliki ucapan syukur.
Mengucap syukur itu bukan karena, oh ya terima kasih Tuhan, aku dapat penderitaan ini, saya mendapat kesesakan ini, sudah sampai situ aja. Enggak. Tapi yang dimaksud bersyukur di sini juga, kita itu punya hati yang mau menerima proses yang Tuhan izinkan ini. Karena kita tahu, kita percaya, seperti di Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita bersyukurnya karena itu. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesesakan, itu kita harus bersyukur karena itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Bahasa bersyukur mungkin kita, oh iya bersyukur. Mungkin kalau mau disederhanakan, bersyukur itu terima kasih. Terima kasih. Banyak dari kita yang hari-hari ini mungkin kehilangan pekerjaannya. Kita bersungut-sungut pada Tuhan, kita nggak ngucap syukur. Mungkin kita juga bisa berdebat seperti ini. Bagaimana saya bisa mengucap syukur ketika saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana saya bisa mengucap syukur ketika mungkin ada orang tuanya yang dipanggil Tuhan karena COVID? Ada keluarganya atau saudaranya yang mungkin meninggal gara-gara COVID. Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada hidup kita, kita berterima kasih. Terima kasih. Kalau Tuhan memberi, kita terima. Kalau Tuhan minta, kita kasih. Apapun itu saudara, apapun itu Bapak Ibu. Dalam hal apapun, tidak terkecuali dalam hal pekerjaan. Tuhan memberikan kita pekerjaan supaya kita bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Oke, kita terima. Tuhan memberi kita pekerjaan, kita terima. Kalaupun Tuhan mengizinkan pekerjaan itu diambil dari kita juga kasihkan. Karena semua, apapun yang kita punya dalam hidup kita, itu milik Tuhan. Kalau kita bisa menyadari, kita bisa mengerti hal ini, semua itu milik Tuhan. Kita nggak akan berat kok. Ketika kita diminta, kita akan kasihkan. Sama seperti Abraham, ketika dia diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya, dia kasihkan. Tuhan yang memberi, dia terima. Ketika Tuhan minta, dia kasih. Itulah esensi dari terima kasih. Mungkin banyak dari kita yang, wah gampang ngomong. Tapi kalau melakukan, memang Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan firman itu gampang. Mengucapkan firman gampang. Tapi melakukan firman, itu yang seringkali berat buat kita. Hari-hari ini kita mau belajar. Oh ya Tuhan, semua yang Tuhan titipkan kepada kita, apapun itu talenta kita mungkin dikasih talenta kepintaran, kita dikasih talenta mungkin pelayanan kita punya bakat, kita punya talenta untuk main musik, kita punya talenta untuk bernyanyi, ataupun berkhotbah mungkin. Tapi suatu ketika kalau Tuhan izinkan untuk itu diambil dari kita, kita juga harus bisa bersyukur. Kita kasihkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Seperti yang Ayub katakan, ujian yang terberat, ujian kesabaran, itu seringkali juga datang dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Seperti waktu yang Ayub alami. Ayub alami hal-hal yang menyakitkan daging Ayub. Bahkan istrinya sendiri mengatakan, kutuki Tuhanmu. Ujian kesabaran seringkali juga datang dari orang-orang di sekitar kita. Orang di sekitar kita terdekat kita mungkin. Orang tua kita, anak kita, mertua kita, menantu kita mungkin, atau saudara kita. Orang yang terdekat dengan kita seringkali itu membuat ujian kesabaran itu jauh lebih berat daripada yang terjadi sebenarnya. Dan itulah yang memang harus kita alami Bapak Ibu. Dan kita bukan yang pertama kali mengalami. Ayub pun sudah mengalami. Ketika dia harus berjuang sendirian, imannya tidak gugur. Dia tidak patah semangat, dia tidak menyerah, dia tidak mengutuki Tuhannya. Dia tidak bersungut-sungut pada Tuhan. Dan akhirnya pada akhir cerita, Ayub diangkat kembali dan menjadi lebih sukses lagi dibandingkan sebelumnya. Nah, itu ketika kita sudah bisa melewati fase-fase ujian ini, kita juga akan Tuhan angkat bahkan jauh lebih tinggi dari keadaan kita sebelumnya. Asal kita mau taat, kita mau tetap memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita nggak jadi sombong, kita nggak menjadi nggak usah Tuhan-Tuhanan, toh ikut Tuhan juga sama aja. Saya mengalami pandemi. Beberapa waktu lalu saya sempat sharing juga dengan teman-teman saya yang saudara sepupu kita. Saudara sepupu kita itu bilang, oh iya pandemi ini ibaratnya seleksi alam. Kalau saya boleh ibaratkan, pandemi ini seleksi iman buat kita Bapak Ibu. Apakah kita tetap memegang teguh iman kita, ataukah kita gugur dalam pertandingan iman ini? Sekarang pilihan ada di
diri kita masing-masing. Kita harus belajar mencukupkan diri dengan berkat-berkat yang ada. Kita harus bersyukur. Apapun yang kita miliki saat ini, itu yang masih Tuhan izinkan, yang masih Tuhan kita boleh miliki hari ini. Kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih pada Tuhan. Dan kita juga nggak boleh bersungut-sungut. Kita harus tetap punya semangat menjalani hari-hari yang di tengah-tengah pandemi ini. Dan kita harus yakin, oh Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Karena setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan izinkan untuk membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Ya, sekian yang mau saya sampaikan Bapak Ibu dalam renungan singkat pada hari ini. Saya berharap, saya berdoa kiranya kita semua bisa tetap memegang teguh iman dan kita tidak goyah, apalagi kita sampai gugur di dalam Tuhan. Ya, kita akan tutup dalam doa. Saya mau berdoa untuk kota Surabaya ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan renungan singkat pada hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki kerendahan hati Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki kerendahan hati dengan belajar lebih sabar dan bersyukur apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Mungkin kami yang sedang difitnah, mungkin kami yang sedang mengalami kesesakan, mungkin kami yang sedang mengalami hal-hal yang kurang baik Tuhan. Tapi kami mau tetap bersabar dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau punya jalan keluar yang terbaik buat kami Tuhan. Dan Engkau punya jalan yang terbaik untuk kota Surabaya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kota Surabaya, kota yang kami cintai ini Tuhan. Biar Engkau yang bersihkan dari semua virus COVID-19 Tuhan. Biarlah perekonomian di kota Surabaya ini juga Kau pulihkan Tuhan. Biarlah kami semua boleh merasakan kasih-Mu kembali lebih lagi Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami anak-anak-Mu yang berharap dan bersandar pada Engkau Tuhan, Engkau tidak akan mempermalukan kami Tuhan. Kami hanya mau berharap pada Engkau Tuhan. Karena kami yakin Engkau Allah yang sanggup membuat mujizat-mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh terus setia, terus tekun di dalam Engkau Tuhan, taat di dalam Engkau Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekian renungan singkat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.